Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Uhti? Insya Allah hari ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan, yaitu pecahan desimal dan juga pecahan persen. Selanjutnya kita akan belajar pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, contoh dari pecahan desimal ini ada 0,1, 1,54, 143,678. Nah, dari ketiga inilah yang dinamakan dengan pecahan desimal. Selanjutnya, kita akan mengetahui nilai tempat pecahan desimal dalam bilangan 21,519. Nah, 2 ini dia menempati tempat sebagai puluhan, 1 sebagai satuan, 5 sebagai persepuluhan, 1 sebagai perseratusan, dan 9 sebagai perseribuan. Kemudian kita akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan juga mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, pada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita akan nanti belajar mengenai yang namanya pecahan per 10, pecahan per 100, pecahan per 1000, pecahan dengan penyebut selain 10, 100, dan juga 1000. Pecahan per 10. Pecahan per 10 adalah pecahan dengan penyebut sama dengan 10. Contohnya 3 per 10, 19 per 10, 6 per 10. Nah, bagaimanakah kita akan mengubah pecahan per 10 menjadi pecahan desimal? Pecahan per 10 ini sama dengan satu angka di belakang koma. Jadi, ketika nanti kita memulai soal untuk menentukan pecahan per 10 menjadi pecahan desimal, sudah pasti di belakang koma ada satu angka, ya. Mari kita lihat contohnya. 3 per 10 akan dirubah menjadi pecahan desimal, yaitu menjadi 0,3, di mana di belakang koma ini dia ada satu angka, ya. Jadi pecahan per 10 ini satu angka di belakang koma. Nah, 3 per 10 dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,3. Selanjutnya, contoh lainnya ada 6 per 10 dirubah menjadi pecahan desimal, dia menjadi 0,6, di mana di belakang koma ini ada satu angka. Lalu 19 per 10 dirubah menjadi pecahan desimal, itu adalah 1,9, di mana di belakang koma dia ada satu angka. Selanjutnya ke pecahan per 100. Pecahan per 100 adalah pecahan dengan penyebut sama dengan 100. Contohnya 13 per 100, 8 per 100, 45 per 100, 125 per 100. Ini adalah contoh dari pecahan per 100. Lalu kita akan mengubah pecahan per 100 menjadi pecahan desimal. Pecahan per 100 sama dengan 2 angka di belakang koma. Tadi kalau yang pecahan per 10 di belakang koma ada 1. Mari kita simak contoh berikut. 13 per 100 dirubah menjadi pecahan desimal menjadi
0,13, di mana di belakang koma ini terdapat 2 angka ya. Jadi 13/100 dirubah menjadi pecahan desimalnya adalah 0,13. Lalu 45/100 berarti dia bernilai 0,45, di mana di belakang komanya terdapat 2 angka, 1, 2. Selanjutnya 8/100 dirubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,08. Ini pun sama, di belakang komanya harus ada 2, 1, 2. Lalu 125/100 dirubah menjadi pecahan desimal bernilai 1,25. Di belakang koma ada 2, 1, 2. Lalu kita ke pecahan per 1000. Pecahan per 1000 adalah pecahan dengan penyebut sama dengan 1000. Contohnya 125/1000, 15/1000, 5265/1000. Lalu bagaimanakah kita mengubah pecahan per 1000 menjadi pecahan desimal? Pecahan per 1000 3 angka di belakang koma. Contohnya dari pecahan biasa ini kita akan rubah menjadi pecahan desimalnya adalah 0,125, di mana di belakang koma ini ada 3 angka, 1, 2, 3. Lalu 15/1000, di belakang koma ini harus ada 3 angka ya. Mari kita lihat, pecahan desimalnya adalah 0,015. Di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3. Selanjutnya 5265/1000, pecahan desimalnya adalah 5,265, di mana belakang koma ini ada 3 angka ya, 1, 2, 3. Mengubah pecahan istimewa menjadi pecahan desimal. Nah, desimal istimewa berasal dari pecahan yang istimewa pula, yaitu pecahan yang penyebutnya dapat dengan mudah dikalikan dengan suatu bilangan yang dapat menghasilkan bilangan 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Mari kita simak. Ubah pecahan biasa menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Penyebut istimewa, pecahan dengan penyebut 2 dikalikan dengan 5 menjadi penyebut 10. Penyebut 4 dikalikan dengan 25 maka penyebutnya 100. Penyebut 20 dikalikan dengan 5 maka penyebutnya 100. Penyebut 50 dikalikan dengan 2 penyebutnya 100. Penyebut dengan angka 8 dikalikan dengan 125 maka penyebutnya 1000. Jadi ketika nanti Uhti ini menemukan pecahan yang penyebutnya 2, 4, 20, 50, dan 8, Uti sudah pastikan harus dikalikan dengan masing-masing angka yang nantinya akan penyebutnya menjadi 10, 100, atau juga nantinya akan menjadi 1000. Mari kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Ubah pecahan biasa menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau juga 1000. Nah, contohnya 1/2 ini kita akan menjadi pecahan desimal. Tadi 2 ini dia termasuk kepada pecahan desimal istimewa.
Bagaimanakah kita menentukan penyebutnya dia ini harus bernilai 10? Maka penyebut 2 dikali dengan 5 hasilnya 10. Begitu pula dengan pembilang dikali dengan 5, maka hasilnya 5/10. Ketika pembilang dan penyebut ini harus dikalikan dengan angka yang sama ya, tidak boleh berbeda. 5/10 dirubah menjadi pecahan desimal, itu adalah hasilnya 0,5. Karena dia per 10, otomatis di belakang koma ini ada satu angka ya. Lalu lanjut kita ke 1/4. Nah, 1/4 ini apakah bisa dia penyebutnya 10? Ternyata tidak bisa ya Uti ya. Nah, kita coba lagi. Kalau tidak bisa 10, kita coba ke 100. Apakah 4 ini nantinya akan bisa menjadi penyebutnya 100? Bisa, dikalikan dengan 25, maka hasilnya 100. Dan tidak lupa, pembilang pun dikalikan dengan angka 25 yang sama dengan tadi penyebut. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25/100. Maka nilai dari pecahan biasa 25/100 ini dirubah menjadi pecahan desimal adalah 0,25, di mana penyebutnya ini dia 100, maka di belakang koma kita harus menentukan 2 angka. Lalu 1/8. Apakah 8 ini bisa dikalikan dengan angka yang nanti hasilnya 10? Tidak bisa. Maka kita akan lanjut mencari ke angka 100. Apakah bisa dengan 8 dikali dengan bilangan tertentu yang nantinya penyebutnya 100? Tidak bisa. Nah, apakah 8 dikali dengan bilangan yang tertentu yang hasilnya 1000? Bisa, yaitu tadi dikali dengan 125, maka 8 dikali 125 ini hasilnya adalah 1000. Dan jangan lupa pula pembilang ini dikali dengan 125, hasilnya adalah 125/1000. 125/1000 ini dirubah menjadi pecahan desimal, berarti dia menjadi 0,125 ya. Karena dia penyebutnya adalah 1000, maka di belakang koma harus ada 3 angka, 1, 2, 3. Nah, tadi Ukti dengan kita mengetahui ada yang namanya pecahan desimal istimewa, kita tidak perlu lagi memikirkan kira-kira berapa ya yang akan dikalikan dengan angka yang nantinya harus mencapai penyebut 10, 100, 1000. Nah, maka Ukti nanti harus mengingatnya di pecahan yang desimal istimewa tersebut ya. Lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya di sini Bu Delia sudah mempunyai angka 0,5. Nah, kita rubah menjadi pecahan biasa karena dia di belakang koma ini ada 1, otomatis dia penyebutnya adalah 10. Maka ditulis di sini dia dihilangkan komanya menjadi 05, tetapi kita tulis seperti ini, 5/10 saja, jadi 0 yang di depan ini kita hilangkan. Nah, jangan lupa Ukti, ketika kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ini, pastikan pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana ya. Sudah kita bahas pekan lalu mengenai pecahan sederhana. Nah, 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan dia dibagi angka 5. Pembilang dibagi dengan angka 5, penyebut pun harus dibagi dengan angka 5. Tidak boleh ini saling berbeda ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka 0,5 dirubah menjadi pecahan desimal. Mohon maaf, maksudnya menjadi pecahan biasa, yaitu 1/2. Seperti itu. Lalu 0,25. Kita lihat, di belakang koma ini ada 2 angka. Berarti penyebutnya dia adalah 100, ya. Tadi kalau misalkan di belakang koma ada 1, berarti dia per 10. Nah, ini 0,25, dia di belakang koma ada 2. Berarti per 100. 0,25.
maka menjadi 0,25. Nah, kita akan menghilangkan nolnya menjadi 25/100. Bagaimanakah pecahan biasa yang paling sederhananya? Maka ini dibagi dengan angka 25, pembilang dan penyebut pun dibagi dengan angka 25. Menjadi hasilnya 1/4. Maka 0,25 dirubah menjadi pecahan biasa paling sederhananya adalah 1/4. Selanjutnya 0,125. Di belakang koma ini ada 3 angka, berarti otomatis dia penyebutnya 1000. Ya. Jadi kita tulis 0,125 ini menjadi 125/1000. Nah, jangan lupa disederhanakan karena ini masih bisa disederhanakan. Dibagi dengan 125. Ya, pembilang dibagi 125, penyebut pun dibagi 125. Hasilnya adalah 1/8. Ya. Jadi pastikan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa ini, pastikan dia menjadi pecahan yang paling sederhana. Ketika memang bilangan itu bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Tetapi ketika memang bilangan tersebut tidak bisa disederhanakan, maka tidak perlu disederhanakan. Ya. Selanjutnya kita akan membahas pecahan persen. Nah, persen artinya adalah per 100. Persen dilambangkan dengan tanda persen seperti ini ya. Contohnya, pecahan persen ini adalah 20%, 30%, 15%. Nah, 20% ini sama dengan 20/100 karena persen itu adalah per 100. 30% sama dengan 30/100. 15% sama dengan 15/100. Selanjutnya, kita mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ubah pecahan biasa menjadi berpenyebut 100 karena tadi ya, persen artinya adalah per 100. Contohnya 1/2. Nah, 1/2 ini kita rubah ke bentuk persen di mana dia 2 ini dikalikan berapa yang nanti hasilnya 100. Maka 2 dikali dengan 50 hasilnya 100. Demikian juga dengan pembilang harus dikalikan dengan angka 50 yang hasilnya 50/100. Maka harus kita tulis menjadi persen dari 1/2 ini adalah 50%. Lalu contoh berikutnya adalah 1/4 ya. Tetap dengan penyebutnya 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100, yaitu dikalikan dengan angka 25. Maka pembilangnya pun dikalikan dengan angka 25 yang hasilnya adalah menjadi 25/100. Nah, kita dapat tulis 1/4 bentuk persennya adalah 25%. Nah, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen ini tadi sama ya, ubah pecahan biasa menjadi berpenyebut 100. Nah, kita lihat di sini penyebut istimewa seperti sama dengan yang pecahan desimal tadi ya. Nah, 2 dikalikan 50 maka hasilnya penyebutnya 100. 4 dikalikan 25 hasilnya adalah 100. 5 dikalikan 20 maka penyebutnya 100, dan 10 dikalikan 10 maka hasilnya penyebutnya adalah 100. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bilangan 2/5. Ubahlah pecahan 2/5 ini menjadi bentuk persen. Nah, tadi sudah diingat ya, ada namanya penyebut istimewa. 2/5 maka penyebutnya harus 100. Nah, 5 ini dikalikan berapa yang hasilnya harus 100, yaitu dikalikan dengan 20. Maka pembilang 2 ini juga harus dikalikan dengan angka 20. Maka hasilnya adalah 40/100. Maka 2/5 ini bentuk persennya adalah 40%.
Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk persen ke pecahan biasa paling sederhana. Perlu diingat, persen artinya adalah per 100. Contohnya, 25%, maka dia 25 per 100. Kita akan rubah menjadi pecahan biasa paling sederhana. Nah, kira-kira 25 per 100 ini bisa disederhanakan atau tidak? Bisa, dibagi dengan angka 5. Ya, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu 5, maka hasilnya adalah 5 per 20. Apakah 5 per 20 ini bisa dibagi dengan maksudnya adalah 5 per 20 ini apakah bisa disederhanakan? Bisa, dibagi dengan angka 5. Ya, maka hasilnya adalah 1 per 4. Maka 25% ini pecahan biasa paling sederhananya adalah 1 per 4. Lanjut, 50%, maka dia adalah 50 per 100. Nah, 50 per 100 ini bisa disederhanakan menjadi 50% dibagi dengan 50, yang hasilnya adalah 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini adalah dia sudah yang paling sederhana. Contoh lainnya yaitu ubahlah pecahan 80% menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. 80% ini dia berarti 80 per 100 ya. 80 per 100 bisakah disederhanakan? Bisa, dibagi dengan angka 10 ya. Menjadi 8 per 10. Apakah 8 per 10 ini bisa disederhanakan? Masih bisa disederhanakan dengan dibagi menjadi 2, juga penyebutnya dibagi 2, maka hasilnya adalah 4 per 5. Apakah 4 per 5 ini bisa disederhanakan kembali? Tidak bisa ya. Jadi pecahan persen 80% ini dirubah menjadi pecahan paling sederhana adalah 4 per 5. Nah, itulah penjelasan mengenai pecahan desimal dan juga pecahan persen. Semoga Usti semua bisa dipahami ya. Jangan lupa tetap semangat dan selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.